Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum dari sini, tadi kemana dulu? Gak dari mana-mana, dari rumah. Berarti niat banget ya mau ikutin bimbingan hari ini. Ya. Sebelumnya makasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Dan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa saya pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk melakukan kegiatan pada hari ini, Ibu ada penawaran waktu ya. Ibu ada 2 opsi. Yang pertama itu 30 menit dan 40 menit. Mau berapa nih teman-teman? 30 menit. Ya udah, sesuai dengan persetujuan kalian ya. Kita lakukan kegiatan 30 menit ke depan. Sebelumnya udah pada kenal nggak sama teman-temannya? Belum. Sudah. Oh, udah ada yang kenal, ada yang belum ya. Karena kalian ini beda kelas ya? Iya. Ya. Untuk mengawali kegiatan, kita kenalan nanti saya contohin dulu ya biar akrab satu sama lain. Contohnya, nama saya Yayang, saya dari Tayu, hobi saya masak dan kamu siapa? Nama saya Dila, saya dari Trangkil, hobi saya baca dan kamu siapa? Nama saya Aurel, saya dari Trangkil, hobi saya baca dan kamu siapa? Nama saya Sherly, saya dari Trangkil, hobi saya ngegame dan kamu siapa? Nama saya Rohmah, asli dari Pati, hobi saya masak, salam kenal semua. Halo, salam kenal semuanya ya. Udah tahu nggak apa kegiatan pada hari ini? Belum. Udah, kita akan melaksanakan BKP. Kalian udah ada yang tahu apa itu BKP? Belum. BKP adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara bersama-sama. Ini kan kelompok, dilakukan secara bersama-sama yang berguna untuk memberikan informasi dan membahas sesuatu topik tertentu yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan bisa digunakan untuk mengambilkan keputusan dalam kehidupan sehari-hari agar ini teman-teman kalau mau ngambil sebuah keputusan bisa berpikir logis seperti itu, sesuai dengan pertimbangan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan ada yang tahu nggak tujuan dari PKP? Belum tahu. Nah, tujuan dari PKP sendiri adalah mengembangkan komunikasi dan sosialisasi dari teman-teman biar teman-teman itu lebih mudah mengutarakan pendapat, menyampaikan opini kepada orang lain seperti itu ya. Dan di sini Ibu itu udah menentukan topik tugas ya, nanti Ibu jelaskan. Dan di BKP juga ada hal-hal yang penting yang harus kalian perhatikan. Tadi kalian datang ke sini secara sukarela atau secara paksa? Sukarela. Ya, alhamdulillah ya secara sukarela. Jadi nanti kita kalau mau mengadakan kegiatan jadi lebih relax dan enjoy seperti itu. Ya, jadi sudah sukarela. Kalau nanti harus terbuka ya, saling terbuka saat menyampaikan sebuah pendapat, biar nanti pesan dan wawasannya itu tersampaikan seperti itu. Dan nanti teman-teman kalau mau menyampaikan pendapat harus mengacungkan tangan terlebih dahulu dan tidak boleh memotong pembicaraan dari teman-teman ya. Nanti kalau ada teman yang menyampaikan pendapat, kalian tidak boleh memotongnya seperti itu. Kembali lagi tadi nggak boleh ada topik tugas dari Ibu. Jadi nanti temanya udah Ibu tentuin. Jadi nanti kita bicarakan bersama-sama dan kita cari jalan tengahnya seperti itu ya teman-teman. Dan Ibu sudah menentukan topiknya adalah pernikahan dini, di mana di masa pandemi ini angka pernikahan dini malah meningkat seperti itu. Banyak anak-anak yang lulus SMP, SMA disuruh nikah sama orang tuanya karena keadaan seperti itu. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu pernikahan? Saya, Bu. Menurut saya, pernikahan itu ikatan batin antara wanita dan pria yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga. Betul sekali, pernikahan itu adalah suci ya.
ikatannya itu dari hati ke hati oleh pria dan wanita seperti itu. Nah, kan di sini pernikahan dini tuh image-nya image-nya itu buruk ya teman-teman, karena gimana kondisi suatu seseorang itu fisik, mental, dan psikis dan juga finansialnya itu belum mencukupi. Nah, ada yang tahu nggak faktor-faktornya itu apa aja, faktor dari pernikahan dini? Di sini nanti ibu pakai cara arah jarum jam ya, nanti menyampaikan pendapatnya itu sesuai dari arah kiri ibu. Jadi nanti Mbak Dila, Mbak Aurel, Mbak Sherly, baru Mbak Rohmah. Nah, tadi ada yang tahu nggak faktor dari pernikahan dini itu apa aja? Saya Bu. Oh iya, Salah satu faktor dari pernikahan dini itu dari faktor hukum. Hukum di negara Indonesia itu masih lemah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dari anak. Yang menjadi anak itu tidak terlindungi haknya. Ya betul sekali. Hukum di Indonesia itu belum sepenuhnya melindungi anak ya, apalagi di usia pernikahan itu belum ada undang-undang tegasnya anak yang masih di bawah umur untuk dilindungi. Ya, selanjutnya ada yang mau menambahkan? Dari faktor pribadi, biasanya karena adanya masalah keluarga dan ingin berpisah dari orang tua, serta adanya hasrat seksual yang tinggi. Iya, ya apalagi itu ya, banyak anak-anak yang nggak bisa menahan egonya untuk kadang tuh pengen cepet-cepet menganggap kalau kita terbebas hidup dari orang tua itu lebih enak kayak gitu. Apalagi sekarang kan itu pengaruh media sosial juga, kenakalan remaja yang banyak anak-anak yang udah hamil duluan seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi nggak? Silahkan Mbak Sherly. Salah satunya juga dilihat dari faktor ekonomi. Karena kesulitan ekonomi, orang tua harus menyegerakan untuk anaknya menikah agar tidak membebani hidup orang tuanya. Oh iya, itu adalah faktor yang utama ya, faktor ekonomi. Kadang-kadang tuh anak di pedesaan juga itu seperti itu. Anak-anak itu dipaksa untuk menikah karena keadaan ekonomi dari orang tua, karena anggapan orang tuanya itu kalau anaknya sudah menikah, dia itu sudah tidak menjadi tanggungan mereka lagi seperti itu. Selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi nggak? Bu, Silahkan Mbak Rohma. Selain dari faktor hukum dan pribadi serta faktor ekonomi, juga bisa dilihat dari faktor budaya. Budaya di daerah tersebut itu kebanyakan anak-anak usia 20 tahun ke atas itu sudah dianggap seorang perawan yang lebih tua gitu. Jadi mengharuskan orang tua untuk menikahkan anak-anaknya. Ya, Ibu juga menambahkan ya juga faktor pendidikan, di mana pendidikan dari orang tua kadang-kadang itu belum sepenuhnya mindsetnya itu maju ke depan. Banyak yang menganggap pernikahan itu lebih baik daripada kalian, apalagi anak perempuan seperti kita ya. Anak perempuan itu mending kamu nikah daripada kamu harus katakanlah kuliah atau meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, karena anak perempuan itu kodratnya ya di belakang seperti itu. Nah, tadi juga faktor budaya dari mungkin kebanyakan orang desa ya, faktor budaya itu menganggap anak usia di 20 tahun ke atas itu dianggap udah perawan tua tadi karena belum menikah, karena kebanyakan kan kalau orang desa umur 13, 14 atau 17 tahun itu udah menikah ya teman-teman, pasti tetangganya mesti ada lah ya yang seperti itu, entah faktor dari tadi ekonomi atau hamil duluan tadi pribadi, gairah tidak bisa menahan gairah seksualnya, dan juga tadi faktor dari hukum di Indonesia itu masih sangat lemah untuk melindungi anak-anak di bawah umur tentang pernikahan dini ini. Nah, tadi udah tahu ya, ada yang tahu nggak sih bahaya dari dampak dari pernikahan dini ini? Saya Bu. Silakan Mbak Gila. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya tingkat perceraian. Ya. Ada yang mau menambahkan mungkin dari teman-teman? Saya. Oh, ya silakan Mbak. Itu kalau misalkan ada pernikahan dini, jika hamil itu bahaya bagi ibu dan bayinya. Terus bisa juga menumbuhkan penyakit lain seperti HIV. Oh iya, betul sekali. Tadi ya saya mencoba menambahkan dulu dari Mbak Dila sama Mbak Aurel. Benar sekali. Tadi dampaknya kan KDRT ya. KDRT itu kan
apalagi usia pernikahan dini pun mungkin kisaran dari 17 sampai 20 itu emosinya belum bisa teratur ya. Jadi masih mementingkan egonya masing-masing. Jadi tertimbullah KDRT dan juga tadi penyakit-penyakit seperti itu. Terus ada yang mau menambahkan lagi nggak? Silakan Mbak. Dampak dari pernikahan dini adalah banyaknya anak yang terlantar. Bisa juga depresi berat. Iya, banyak anak-anak dieksploitasi ya karena mungkin orang tuanya belum secara ekonomi belum memenuhi. Kalau dari Mbak Roma mungkin Sudah setuju sama semuanya. Oh iya, kalian karena sudah tahu ya dampak-dampaknya itu semengerikan itu, ada yang tahu nggak cara mengatasi pernikahan dini itu bagaimana? Saya Bu, Silahkan Mbak. dengan melaporkan jika kita tahu ada yang melakukan pernikahan dini, karena pernikahan dini itu kebanyakan dari masyarakat di daerah. Oh iya. Ya. Ada yang mau menambahkan mungkin dari teman-teman? Dengan menanamkan nilai-nilai baik dalam keluarga sejak dini. Betul sekali, itu penting ya, karena dasar kita kan anak-anak itu sekolah pertamanya itu adalah di keluarga. Jadi keluarga itu adalah rumah dari anak-anak agar anak itu bisa berperilaku baik gitu. Ada yang mau menambahkan lagi? Pemerintah juga bisa membuat hukum perkawinan untuk menjamin semua pihak. Oh iya, jadi itu hukum di Indonesia harus lebih tegas ya melindungi anak-anak di bawah umur agar tadi tidak terjadi dampaknya kan perceraian malah meningkat, juga timbul penyakit-penyakit itulah tadi kan, penyakit itu juga menular kan bagi orang-orang itu juga. Nah, di sini ada yang mau menambahkan lagi cara mengatasi bagaimana? Saya Mbak, Bu. Kan pernikahan dini itu bisa berasal dari diri sendiri. Nah, kesadaran diri sendiri itu menurut saya penting sekali untuk menyadari bahwa pernikahan dini itu nggak baik gitu, merusak diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anaknya. Oh iya, betul sekali. Cara mengatasinya itu mungkin dari diri sendiri ya. Dari sendiri mungkin kalau mau ada kepikiran nikah gitu. Tapi kita harus sadar kita udah siap mental apa belum, udah siap materinya belum. Kalau kita udah dihadapkan dengan namanya pernikahan kan juga harus bukan cuma ikatan aku sama kamu aku suka gitu kan, tapi ada ikatan keluarga juga seperti itu. Udah siap dihadapkan kalau anaknya udah punya anak rewel apa enggak kan kayak gitu ya. Jadi itu kita harus berkaca dulu kepada diri sendiri. Lebih baik itu cara mengalihkan lah seperti itu, kita mengasah skill kita, mencari potensi, menggali potensi dalam diri, menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Apalagi kan di umur-umur kita sekarang kan usia produktif ya, bisa apalagi kan lahan untuk mengasah kreativitas juga banyak. Ada yang mungkin suka, apalagi kalau anak cewek ya, cara membuat masakan, terus buat YouTube, apalagi kan ada yang game gitu kan, suka game, bisa mengasah lah gimana biar dapat uang dari game. Nah, ini tuh kayak gitu, kita tuh mengasah potensi yang ada di dalam diri kita dan melakukan hal-hal positif seperti itu. Ini kan waktunya udah hampir habis ya, kita udah mau melakukan 30 menit. Nah, gimana manfaatnya setelah mengikuti bimbingan hari ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Silakan. Menambah wawasan, menambah pengetahuan, juga menambah banyak relasi. Ya betul. Kalau Mbak Aurel mungkin? Iya, jadi lebih tahu tentang maksud dari pernikahan dini, bahaya dan sebagainya. Mungkin dari Mbak Sherly? Ya sama, menambah wawasan dan pengetahuan dari pernikahan dini. Dari Mbak Roma? Sama juga, menambah wawasan, mendapatkan pendidikan, bahayanya pernikahan dini, dan menambah relasi teman-teman juga. Oh iya. Sekali lagi makasih ya sudah melakukan BKP pada hari ini, sudah menyempatkan waktu juga. Nah, sebelum kita akhiri, biar kita tuh relax, nanti pulang dari sini kalian juga happy.
kita coba game aja ya. Nah, kata kuncinya itu kalian melakukan yang saya katakan, bukan yang saya lakukan ya. Jadi nanti nggak boleh tutup mata. Jadi harus buka mata ya. Nah, contoh kalau nanti saya bilang telinga, tapi saya pegangnya itu pipi dan kalian tuh harus melakukan di telinga ya. Ya. Yuk, udah maksud semua kan ya? Dimulai ya. 1, 2, 3. Mata. Ya. Hidung. Mulut. Ya. Jadi konsentrasi kalian itu udah masih terjaga ya. Makasih semuanya sudah meluangkan waktu dan tenaga juga. Nah, mau mengadakan kegiatan seperti ini lagi kapan ya enaknya? Mungkin minggu depan, Bu. Di hari yang sama Dan di jam yang sama ya. Ya udah, sampai jumpa minggu depan di jam dan hari yang sama. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan semoga tadi pembahasan yang kita sudah bahas bisa menjadi pelajaran dan bisa juga diterapkan dan diambil positif dan negatifnya ya. Tadi kan kita awali dengan doa ya, alangkah baiknya juga ditutup dengan berdoa agar nanti sampai tujuan dengan selamat. Berdoa saya pimpin lagi ya, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.